Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanun Nusnul Khairunas dengan NIM 211009021. Tujuan dalam pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Judul yang saya angkat yaitu Penerapan Pembelajaran Organisasi. Manajemen pengetahuan dalam penerapan pembelajaran organisasi adalah proses mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Ini melibatkan identifikasi dan berbagai pengetahuan terbaik, baik dari pengalaman individu maupun dari praktik terbaik di seluruh organisasi. Apa itu ilmu pembelajaran organisasi? Pembelajaran organisasi sendiri adalah kemampuan sebuah organisasi untuk terus belajar dari pengalaman dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dengan menerapkan manajemen pengetahuan, organisasi dapat memastikan bahwa pengetahuan kritis tidak hilang ketika karyawan pergi dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Manfaat pembelajaran organisasi. Yang pertama adalah inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas ini merupakan dorongan lingkungan di mana karyawan terus-menerus mencari cara baru dan lebih baik untuk melakukan pekerjaan mereka yang dapat mengarah pada inovasi produk dan proses. Yang kedua, adaptabilitas. Membuat organisasi lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi baru, dan tren industri, sehingga dapat bertahan dan berkembang di lingkungan yang kompetitif. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Dengan berbagai pengetahuan dan praktik terbaik, karyawan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan mereka yang pada gilirannya meningkatkan kinerja seluruh organisasi. Yang keempat, retensi karyawan. Retensi karyawan membuat karyawan merasa dihargai dan didukung dalam perkembangan profesional mereka yang dapat meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Selanjutnya yang kelima, keunggulan kompetitif, yaitu organisasi yang belajar dengan cepat dan efisien dapat mengembangkan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Keenam, pemecahan masalah yang lebih baik. Dengan memiliki akses ke beragam pengetahuan dan pengalaman, karyawan dapat lebih efektif dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan yang informatif. Selanjutnya yang ketujuh, kolaborasi yang lebih baik. Mendorong kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik antar karyawan, departemen, dan unit bisnis sehingga tercipta sinergi dan hasil kerja yang lebih baik. Kedelapan, pengetahuan terjaga. Membantu menghindari hilangnya pengetahuan kritis saat karyawan meninggalkan organisasi karena pengetahuan tersebut telah didokumentasikan dan disebarkan. Yang kesembilan, peningkatan kualitas layanan. Dengan pembelajaran terus-menerus, organisasi dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Kesepuluh, keputusan yang lebih baik. Proses pembelajaran organisasi menghasilkan data dan wawasan yang lebih baik dan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Selanjutnya ada prospek kerja pembelajaran organisasi. Prospek kerja dalam bidang pembelajaran organisasi sangat beragam dan menjanjikan, terutama karena semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya menjadi organisasi yang adaptif dan inovatif. Berikut saya akan menjelaskan beberapa prospek kerja utama dalam pembelajaran organisasi. Prospek kerja yang pertama yaitu manajer pembelajaran dan pengembangan. Bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan karyawan. Kedua, kesultanan pembelajaran organisasi, yang dimana bekerja dengan berbagai perusahaan untuk membantu mereka mengembangkan strategi pembelajaran organisasi yang efektif. Ketiga, spesialis manajemen pengetahuan, yaitu mengelola sistem manajemen pengetahuan atau KMS dan memastikan bahwa informasi kritis tersedia bagi semua anggota organisasi. Keempat, pelatihan dan fasilitator, yaitu memimpin sesi pelatihan, workshop, dan seminar untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Kelima, analisis pembelajaran dan pengembangan, yang dimana dalam analisis pembelajaran dan pengembangan ini mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang ketujuh, pengembangan program pembelajaran. Dalam pengembangan program pembelajaran ini juga merupakan rancang materi pelatihan baik dalam bentuk digital maupun fisik yang dapat digunakan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya yang ketujuh ada Chief Learning Officer atau CLO, posisi eksekutif yang bertanggung jawab atas
semua inisiatif pembelajaran dan pengembangan dalam organisasi. Yang kedelapan, penelitian pembelajaran organisasi. Melakukan penelitian tentang cara terbaik untuk mengimplementasikan pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan. Kesembilan, spesialis e-learning. Mengembangkan dan mengelola platform e-learning untuk memberikan pelatihan secara online kepada karyawan. 10. Koordinator komunikasi praktik. Mengelola komunikasi praktik di mana karyawan dari berbagai bagian organisasi dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman. 11. Change Management Specialist. Bekerja untuk membantu organisasi mengelola perubahan dengan memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Contoh penerapan pembelajaran organisasi. Di sini saya mengambil contoh perusahaan Google, di mana Google dikenal karena budaya inovasi dan pembelajarannya yang kuat. Dan berikut adalah beberapa cara menerapkan pembelajaran organisasi pada perusahaan Google. Yang pertama, 20% time, yang dimana Google memberikan karyawannya kebebasan untuk menggunakan 20% dari waktu kerja mereka untuk mengerjakan proyek-proyek yang mereka minati. Meskipun proyek tersebut tidak terkait langsung dengan tugas utama mereka, ini merupakan dorongan untuk karyawan agar bisa belajar hal-hal baru dan berinovasi. Selanjutnya, Google Like Survey. Setiap tahun, Google melakukan survei internal yang disebut Google Like untuk mengumpulkan umpan balik dari karyawan mengenai berbagai aspek perusahaan, termasuk manajemen, budaya, dan kondisi kerja. Hasil survei ini digunakan untuk membuat perubahan dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, Google University. Google memiliki program pelatihan internal yang disebut Google University, di mana karyawan dapat mengikuti berbagai kursus dan workshop untuk mengembangkan keterampilan baru. Program ini mencakup berbagai topik, mulai dari keterampilan teknis hingga kepemimpinan. Selanjutnya, Peer Learning Group. Google mendorong pembelajaran kolaboratif melalui kelompok belajar sebaya, yaitu Peer Learning Group, di mana karyawan dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan satu sama lain. Ini membantu menciptakan budaya pembelajaran yang saling mendukung. Yang kelima, Data Driven Decision Making, yaitu Google menggunakan pendekatan berbasis data untuk membuat keputusan mereka, mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk memahami tren dan membuat keputusan yang lebih informatif. Hal ini juga memungkinkan pembelajaran dari data untuk terus meningkatkan proses dan hasil. Yang keenam, Tech Talk. Google sering mengadakan sesi Tech Talk di mana para ahli dari dalam dan luar perusahaan diundang untuk berbicara tentang topik-topik terbaru di bidang teknologi dan inovasi. Ini memberikan karyawan akses ke wawasan terbaru dan mendorong pembelajaran berkelanjutan. Yang terakhir, Mentorship Program, di mana Google memiliki program mentorship di mana karyawan dapat belajar dari mentor yang lebih berpengalaman. Program ini membantu karyawan baru beradaptasi dengan cepat dan karyawan lebih berpengalaman untuk terus berkembang. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana Google menciptakan lingkungan di mana pembelajaran dan inovasi adalah bagian integral dari budaya perusahaan, membantu mereka tetap berada di garis depan dalam industri teknologi. Selanjutnya, hambatan dalam pembelajaran organisasi di perusahaan Google. Perusahaan Google memiliki 8 hambatan. Yang pertama, birokrasi dan struktur organisasi. Meskipun Google dikenal dengan struktur organisasi yang relatif dan datar serta fleksibel, ada kemungkinan birokrasi yang dapat menghambat aliran informasi dan pengembalian keputusan cepat. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada dan menunjukkan resistensi terhadap perubahan, terutama jika perubahan tersebut membutuhkan pembelajaran dan adaptasi baru. Yang ketiga, kompleksitas teknologi. Google beroperasi dengan teknologi canggih dan terus berkembang. Kompleksitas teknologi ini bisa menjadi hambatan jika karyawan tidak diberikan pelatihan yang memadai atau waktu untuk menguasai teknologi baru. Yang keempat, komunikasi yang kurang efektif. Dalam organisasi besar seperti Google, tantangan dalam komunikasi antar tim dan departemen bisa menjadi penghalang. Informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas atau terlambat dapat menghambat proses pembelajaran. Yang kelima, ketersediaan sumber daya. Meskipun Google memiliki banyak sumber daya, distribusi yang tidak merata atau prioritas yang berbeda dapat menyebabkan beberapa tim atau individu tidak mendapatkan akses yang cukup ke pelatihan atau alat
Dengan tim yang tersebar di seluruh dunia, perbedaan zona waktu dan budaya dapat menjadi tantangan dalam membangun pembelajaran organisasi yang kohesif. Kedelapan, overload information atau overload informasi, di mana perusahaan teknologi seperti Google, karyawan mungkin menghadapi overload informasi yang dapat menghalangi mereka untuk menyaring dan fokus pada informasi yang paling relevan untuk pembelajaran mereka. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, memerlukan strategi yang terfokus pada peningkatan komunikasi, pelatihan berkelanjutan, pengelolaan yang efektif, dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran organisasi. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu penerapan pembelajaran organisasi di Google telah menghasilkan peningkatan adaptabilitas perusahaan terhadap perusahaan pasar dan teknologi, mendorong inovasi berkelanjutan dan pengembangan keterampilan karyawan yang signifikan dengan budaya pembelajaran yang kuat. Kolaborasi antar tim dan departemen menjadi lebih efektif, mengurangi silo, dan meningkatkan sinergi dalam mencapai tujuan perusahaan. Akses yang lebih baik ke informasi dan pembelajaran memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data yang berdampak positif pada hasil bisnis. Selain itu, pembelajaran organisasi menjadikan Google tempat kerja yang menarik bagi talenta terbaik, memperkuat daya saing perusahaan di pasar tenaga kerja dengan fleksibel dan agilitas yang diperoleh dari pembelajaran organisasi. Google mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal, baik di teknologi baru, tren pasar, atau kebutuhan pelanggan. Kepemimpinan yang efektif dalam mendorong budaya pembelajaran juga memainkan peran penting dalam keberhasilan ini, membantu perusahaan tetap dinamis dan inovatif serta mencapai keberhasilan jangka panjang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.